Baiklah, kembali lagi kita di channel YouTube Sen Iwan. Hari ini saya ingin membahas mengenai memulai usaha dari meniru. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, contohnya kawan-kawan ingin mencari usaha apa sih yang ingin saya lakukan atau kerjakan di luang waktu saya. Contohnya sepulang kerja ataupun kita memiliki usaha utama tapi kita harus memiliki usaha sampingan lagi. Jadi awal mulanya kita seperti ini, kita meniru. Kategori meniru itu bukan berarti membuat tiruan atau palsu ya. Jangan salah paham. Jadi kata meniru itu ibaratnya kita belajar juga. Jadi contoh kawan-kawan ingin usaha apa sekarang? Usaha pertokoan, pertanian, peternakan, penetasan, dan pasar. Contohnya pedagang kaki lima dan sejenisnya. Jadi memulai usaha itu kita harus tahu dulu pengambilan barang ataupun penjualan barang tersebut kemana saja dan cara penjualannya seperti apa kita harus pahami dulu. Jadi caranya seperti apa? Contohnya Anda ingin buka usaha pertokoan, berarti Anda harus memulainya dari bekerja kepada pemilik toko. Tapi kita tidak menyebutkan, oh saya ingin mendapatkan ilmu Anda, cara Anda berjualan, terus pengambilan barang. Itu jelas Anda tidak akan diterima. Dan tentunya Anda pasti akan ditolak dengan cara halus. Saat ini kami tidak membutuhkan anggota ataupun pekerja. Nah, jadi oleh karena itu kita jika ingin memulai usaha pertokoan, Anda harus bekerja dulu kepada pemilik toko. Baik itu pertokoan itu banyak macam ya, toko besi, toko perabotan, toko elektronik, toko bangunan, dan jenis-jenis lainnya yang bisa dikerjakan. Dimana kawan-kawan ingin membuka toko apa itu ya. Di sana jadi Anda harus pertama bekerja dulu, mengambil intisari dari usaha tersebut. Jadi kalau Anda hanya main ke toko tersebut, Anda bilang, Bang, maaf ya, saya ingin belajar di toko Anda. Saya ingin tahu penjualan Anda kemana saja, pengambilan barang Anda di mana saja. Itu jelas tidak akan dikasih tahu karena itu periuk makan mereka. Tentunya caranya Anda harus bekerja dulu. Dengan catatan Anda harus bilang memang Anda niat bekerja. Dan dari sanalah nanti Anda bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Pengalaman Anda sudah ada. Dan tentunya Anda memiliki ilmu dari dagangan tersebut alias toko tersebut. Selama 5 tahun nggak mungkin Anda tidak tahu pengambilan di mana, penjualan di mana, apalagi Anda itu supir ataupun kenek. Tapi kalau hanya pegawai toko, Anda tidak akan tahu penjualannya kemana. Kalau Anda tahu pun itu paling sekitaran beberapa konsumen yang memang sudah Anda kenal pada saat penjualan di toko. Dan kita kembali lagi di usaha peternakan. Jadi kita contohnya ingin belajar di peternakan, kita harus tanya dulu kepada peternak itu, boleh nggak saya main-main ke kandang abang atau bapak ibu untuk belajar ataupun silaturahmi ke kandang Anda. Bila mana dari peternakan tersebut mau memberikan ilmu ataupun mengajari kita, itu sudah pasti tidak 100% ya. Ada rahasia-rahasia di belakang layar yang tidak akan dikasih tahu karena itu periuk makan mereka, intinya seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengambil titik-titik ataupun inti dasar dari perkataan ataupun pengarahan dari peternak itu. Contohnya di bidang vaksin, pemberian pakan, cara supaya bau kotoran itu tidak menyengat, terus dan cara menangani penyakit. Jadi kita hanya bisa ambil yang masuk di logika dan di akal sehat kita ya. Jadi kita ambil, kalau di peternakan ini kita nggak bisa patokan satu orang saja ataupun satu peternak saja. Kita harus main ke beberapa peternak-peternak lainnya untuk mengambil ilmu-ilmu dari mereka masing-masing. Karena setiap peternak itu pasti punya caranya masing-masing. Jadi kita kumpulkan dari 10 atau 20 peternak itu sendiri, kita jadikan satu ilmu kita sendiri. Contohnya ada peternakan satu yang memiliki inti dasar seperti ini.
Peternakan kedua dia memiliki pola pikir seperti ini. Jadi kita ambil intinya dari berapa peternakan itu, kita jadikan ilmu kita sendiri. Seperti itu kita memulai usaha peternakan. Tapi peternakan itu perlu kita ketahui, ada peternak skala besar dengan modal besar, ada juga peternak skala kecil ataupun rumahan. Jadi kalau yang memulai usaha dari skala besar itu modalnya sangat besar. Contohnya peternak yang beternak ribuan ekor ayam sampai puluhan ribu ekor ayam ya, baik itu petelur ataupun pedaging. Dan kembali lagi ke budget kita sebagai pemula ataupun yang ingin memulai usaha tersebut. Jadi kalau Anda hanya beternak 100 ekor itu termasuk peternak rumahan, dan sudah pasti kalau kita main di kiloan, pendapatan dari penjualan kiloan 100 ekor itu tergantung lagi dari harga kilo pertama, kedua jumlah kematian pada anak ayam dari saat pembesaran DOC hingga panen kiloan. Kita harus tahu juga kalkulasi kematiannya. Jadi kira-kira dari 100 ekor sisa berapa, itu lagi nanti dipotong biaya pakan, biaya vitamin dan vaksin, sehingga hasil dari kiloan tersebut dikurangi hasil dari semua biaya, itulah keuntungannya. Kurang lebih biasa kalau untuk ternak kiloan hanya 100 ekor itu paling bisa untung 400.000 sampai 700.000 terbanyak. Itu kalkulasi dari saya. Kalau kalkulasi dari kawan-kawan sendiri saya nggak tahu ya, ini hanya perkiraan. Dan dimana itu bisa rugi juga, tergantung kiloan. Kalau sempat kilonya di bawah 40.000 ataupun 35.000 ke bawah, itu jelas Anda rugi. Karena untuk harga pakan sekarang kian hari kian mahal dan akan selalu berubah dan terus naik. Jadi ketiga kita bahas mengenai penetasan. Nah, kalau penetasan kita juga perlu tahu. Di sini saya nggak pernah menjelaskan keuntungan lagi ya. Di sini channel YouTube saya hanya membahas mengenai kerugian dan juga nanti memulai usaha ini kita memulainya di modal yang besar atau modal yang kecil. Jadi kalau kita hanya pemula, saran saya memulai usaha itu cari dari modal yang minim alias modal kecil. Baik itu peternakan, pertokoan, penetasan, pertanian ya, maupun ibaratnya pedagang pasar lah ya, ataupun kaki lima. Jadi semua itu kalau dari penetasan, kita kembali lagi ke nomor 3 penetasan. Penetasan itu paling modal minimnya itu kita 5 juta kurasa sudah cukup ya, 5 juta. Dan dimana kita bisa, tapi dengan catatan mesin itu tidak beli. Tidak beli arti kata kita beli bahan baku, kita bikin sendiri, rakit sendiri. Cara rakitnya itu bisa simak di YouTube ataupun Google, ukuran-ukurannya, cara pengolahan dari penetasan, itu semua bisa belajar dari sana. Jadi untuk kawan-kawan, kalau untuk modal dari penetasan itu masih paling kecilnya 5 juta bisa, tapi dengan catatan kita beli bahan-bahan sendiri, kita bikin sendiri mesinnya ya. Jadi saya nggak mau bilang modal 1 juta, 2 juta. Jadi paling tidak saya bilang 5 juta. Kenapa? Saya nggak mau nanti dibilang 1 juta kayak mana caranya gitu kan, belum lagi harga telur ya kan. Jadi saya bilang 5 juta. Dan kita ke nomor 4, pertanian. Jadi di pertanian ini sama juga, kita harus belajar dan belajar. Dimana pertanian itu juga kita harus ke satu pertanian ke pertanian lain, sama halnya di peternakan. Jadi kita harus belajar lagi dari satu petani ke petani lain. Jadi kita ambil inti dasarnya, kita kumpulkan jadi ilmu kita sendiri, baru kita memulai pertanian. Tentunya dengan modal yang besar juga. Kalau pertanian ini, pertama kita harus memiliki lahan, sama halnya dengan ternak. Kita harus memiliki lahan yang lebar ataupun luas, paling tidak mungkin satu rantai ataupun 20 meter kali 20 meter. Dan tentunya itu memakan biaya dan sangat besar tentunya. Jadi kembali lagi ke kawan-kawan mau memulai usaha dari mana. Terus nomor 5, pedagang kaki lima ataupun usaha pasar. Jadi pedagang kaki lima ini sama halnya juga,
dia ada modal minimnya, tergantung dari Anda sendiri. Modal minimnya sama halnya seperti penetasan, yaitu kurang lebih 5 juta. Itu perkiraan saya, dan jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan prediksi harga modal, mohon dimaklumi ya kawan-kawan. Di sini saya menjelaskan memulai usaha dari meniru, itu yang saya jelaskan. Jadi untuk perkiraan modal ini hanya perkiraan dari saya secara pribadi. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Jadi kembali lagi kita membahas yang nomor 5, usaha pasar ataupun pedagang kaki lima. Jadi modal 5 juta itu tergantung ya, tergantung kawan-kawan ingin memulai dari mana. Contohnya jadi pedagang aksesoris seperti jepitan rambut ataupun aksesoris handphone. Jadi kalau 5 juta saja mungkin barang-barang yang Anda miliki itu jelas sedikit ataupun tidak lengkap. Sudah tentunya karena kita membahas masalah modal minim. Jadi dari kelima ini modal minim hanya terdapat di usaha penetasan dan usaha pasar ya, usaha pasar pedagang kaki lima. Dan ada pula seperti berikut, pedagang kaki lima yang menjual sate, menjual bakso goreng. Nah itu bisa jadi pilihan kawan-kawan sebagai usaha sampingan. Contohnya Anda bekerja di siang hari, pulang di sore. Dari sore hari mungkin ada 3-4 jam yang bisa Anda manfaatkan untuk jual minuman, jual sate, jual makanan seperti makanan ringan, ataupun membuka usaha di pajak pekanan seperti pekanan Senin, pekanan Selasa. Itu kan biasanya nyewa-nyewa tempat tuh. Jadi nyewa tempat itu mungkin bisa per hari atau per minggu atau per bulan. Kembali lagi kepada pedagang itu sendiri yang bernegosiasi dengan pemilik tempat. Jadi seperti itu. Dan untuk masalah pedagang seperti makanan, seperti pedagang sate, pedagang makanan ringan lainnya, itu biasanya orang itu memulai dari sepeda motor. Dan saya lihat sendiri itu nanti orang itu paling membuat styling kecil, di belakangnya dikasih entah sate-satean, bahan baku untuk membuat sate, ataupun bakso ya, bakso colek atau bakso apa ya, saya sering lihat seperti itu. Dan itu modalnya kurang lebih kurasa 5 juta ya, 5 juta sudah cukup. Jadi kawan-kawan yang ingin memulai usaha seperti pasar ini, kita juga bisa meniru. Dari mana? Tentunya membuka usaha makanan ringan seperti sate atau apa, kita nggak tahu cara buatnya, kita bisa simak di YouTube ataupun belajar dari saudara yang buka makanan ringan, di mana dia mau mengajari kita dan kita bisa menggali informasi dari dia, ataupun mencari pengalaman dari bekerja kepada pengusaha makanan ringan ataupun pengusaha aksesoris ya kan. Contohnya kita pernah bekerja di grosiran handphone, kita pasti jadi tahu, oh caranya seperti ini. Kita ngambil barang dari toko grosir, terus kita jual eceran di pajak pekanan Selasa, Senin, Rabu, Kamis atau Jumat. Ya itu kembali lagi ke kita. Jadi kalau saya pribadi, saya memilih penetasan ya. Dan kawan-kawan sendiri pasti tahu, dan yang selalu sering ataupun pernah main ke tempat saya atau sering teleponan dengan saya pasti tahu saya ini memang pengusaha penetasan untuk sampingan ya. Kalau usaha utama kan saya di bidang peternakan ayam petelur. Dan tentunya kenapa saya memilih usaha penetasan sebagai usaha sampingan, karena saya berpikir mesin itu saya bikin sendiri. Mesin itu saya bikin sendiri. Dulu awal mula saya bikin mesin itu masih berantakan, dan karena memang saya masih awam alias kurang tahu ukuran dan hanya menyimak dari meniru. Contohnya saya main ke peternakan kawan saya, dulunya itu di peternakan puyuh saya memulainya, dan saya main-main contohnya ke tempat dia kan ada penetasan tuh. Memang saya masuk ke dalam rumahnya, saya lihat sekilas, saya lihat oh caranya seperti ini, menggunakan berapa lampu, terus jaraknya saya kira-kira sendiri. Dan saya lihat dia ada alat-alat seperti otomatis lampunya, saya tanya sendiri itu berapaan, terus saya mau beli. Walaupun nggak dapat baru, beli second pun jadilah. Namanya saya ingin
mengirit modal awal ya. Kita cari usaha modal minim tapi bisa menghasilkan duit ataupun pundi-pundi keuntungan walaupun itu sedikit. Saya tidak membahas itu keuntungan besar, wow sekali. Jadi kita nggak mau jadi YouTuber ataupun penjelas kepada publik harus usaha seperti ini untungnya sampai 5-6 juta, bisa sampai 10 juta, ratusan juta. Saya nggak mau seperti itu. Di sini saya membahas dapat keuntungan tapi saya tidak sebutkan nominalnya ya. Di sini saya hanya menyebutkan nominal perkiraan modal, dan keuntungan itu saya tidak sebutkan karena ada timbal balik kerugian ya, dimana penetas itu sendiri juga memiliki kerugian. Contohnya nanti dia beli telur. Nah, kita bahas dulu ya ini masalah beli telur ya. Jadi penetas itu ada dua jenis ya, kategori dua jenis. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, penetas yang memiliki indukan sendiri. Kedua, penetas yang tidak memiliki induk alias dia hanya membeli telur dari peternakan dengan sistem kontrak maupun tidak kontrak. Kalau yang sistem kontrak itu penetasan tersebut dia ke peternak tersebut melakukan negosiasi. Contohnya peternak itu sehari bisa 100 butir, 300 butir. Jadi kalau sistem kontrak laku nggak laku dia tetap harus ngambil. DOC-nya netas nanti contohnya entah mau jual berapa, itu urusan dari penetas. Dan untuk dia penetas mengambil telur di peternak, kalau jika kontrak maka itu udah resiko dia. Mau busuk telurnya nanti ibaratnya udah masuk mesin karena terlalu lama atau apa, itu kembali lagi ke urusan peternak dengan penetas. Dan masalah DOC-nya laku atau enggak itu bukan urusan peternak ya, bukan urusan peternak, karena peternak hanya menjual sistem kontrak. Dan ada juga penetas yang mengambil non kontrak dan harganya biasanya lebih mahal ya. Non kontrak itu contohnya untuk telur tetas harga 3.000 kalau kontrak, kalau nggak kontrak bisa jadi 3,5 ataupun 4.000 per butir yang bisa ditetaskan. Contohnya telur KUB ya, ayam KUB itu kampung unggul Balik Bantan yang diseleksi dan disilangkan hingga 6 generasi. Jadi saya sebutkan kalimat panjangnya supaya kawan-kawan tidak bingung nanti apa itu ayam KUB, kan nggak semua orang memahami apa itu KUB. Nah, oke. Jadi kita kembali lagi ke penetas yang memiliki indukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Penetas yang memiliki indukan modal untuk menutupi pakan itu lebih untung. Kenapa saya bilang gitu? Penetas yang membeli telur itu memang dia tidak pusingkan nggak usah urus induk, nggak usah urus pusingi masalah vitamin, vaksin, semua memang benar. Tetapi penetas yang memiliki induk, pertama resiko gagal netas ataupun resiko infertil itu bisa kita netralisir sendiri dengan perbandingan 1 jantan 5 betina. Terus masalah guncangan juga tidak terlalu jauh antara kandang kita sendiri ke mesin tetas kita sendiri, itu tidak terlalu jauh guncangan yang terjadi. Contohnya waktu kita kutip telur, kita masukkan di kerabang telur, kita ngambil sampai ke tempat penetasan kita masukkan, kan guncangan tidak terlalu banyak. Tapi kalau ke penetas yang membeli telur dari peternakan sistem kontrak atau non kontrak, itu jelas akan terjadi guncangan jika jaraknya terlalu jauh, dan itu berpengaruh pada persenan penetasan ya. Jadi kenapa saya bilang penetasan ini kita tidak bahas soal untungnya ya, kita bahas soal kerugian. Jadi kerugian itu di gagal netas. Contohnya telur perdana ya. Telur perdana itu telur yang baru pertama kali dari induk belajar nelur, contohnya induk KUB ataupun induk AK belajar nelur di usia 4 bulanan atau 5 bulanan atau hingga 7 bulan. Itu contohnya telur 1 bulan itu yang telur hasil telur pertama itu disebut telur perdana, itu nggak bisa ditetaskan. Kenapa? Karena nanti jika ditetaskan itu akan berakibat kegagalan, sudah pasti. Dia memang mecah, ada yang netas, ada yang mati di pertengahan jalan, ada yang waktu mecah sedikit tetapi
tidak menetas. Kenapa seperti itu? Karena DOC-nya masih lemah. Kenapa dikategorikan DOC lemah? Karena dia telur perdana. Jika bisa menetas pun dia tidak akan hidup lama, 1-2 minggu mati. Jadi habis-habis pakan, kerugian juga akan terjadi, baik itu dari penetas, baik juga dari peternak. Contohnya dia terlanjur beli DOC, tapi DOC hasil tetasan telur perdana itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita sebagai penetas, kita harus tanyakan juga masalah, oh ini telurnya dari telur perdana, telur periode kedua, ketiga, atau keempat ya. Kalau dari saran saya pribadi, saya cari telur itu nggak perdana, saya cari yang periode ketiga, berarti 3 bulan setelah bertelur. Jadi 2 bulan ke depan sebelumnya itu hanya bisa dijual telur konsumsi, jangan ditetaskan. Kalau ditetaskan akan merugikan peternak kiloan dan merugikan penetas, ya, penetasan DOC. Jadi oke, kembali lagi. Seperti yang saya sebutkan, saya memilih penetasan walaupun ada kerugian, tetapi saya berpikir kembali dan mengulang kembali pola pikir saya, bahwasan setiap usaha itu punya kerugian. Jadi kita nggak boleh memikirkan keuntungan. Kita harus memulai usaha itu, kita pikirkan lagi kerugian yang akan kita hadapi ke depannya. Contohnya ya seperti tadi saya bilang, kalau penetasan dia kerugiannya seperti telur akan gagal netas, kerugian akan terjadi, apalagi telur itu kita beli. Tapi kalau penetas yang memiliki indukan sendiri, sudah jelas persenan akan lebih bagus karena pengaruh guncangan tidak terlalu besar. Indukan kita bisa lihat sendiri, contohnya nanti jantannya kurang agresif nih, kita ganti dengan jantan lain, mungkin jantan tersebut lagi sakit ya. Jadi kita harus memiliki stok pejantan ya. Jadi seperti itu yang saya bilang. Untuk yang memiliki induk, dia sudah pasti tahu kalkulasinya. Modal telur sebutir itu kalau kita beli kan paling tidak 3,5, 3.000 ataupun 4.000. Tapi kalau kita ternak sendiri, indukan sendiri, modal potong biaya pakan satu butir telur itu untuk indukan petelur seperti indukan petelur KUB, jenis KUB kan dia petelur pedaging, tiap hari menghasilkan telur walaupun tidak 100% ataupun hanya sekitar 50%, tapi itu menguntungkan. Jadi satu butir telur dengan modal kita bilang 1.200 hingga 1.500 per butir untuk tutupi pakan. Jadi kita bisa bayangkan, peternak yang memiliki induk terus dia hanya jual telur tanpa jual DOC, itu keuntungannya, contohnya peternaknya jual 3.000 per butir, maka keuntungan per butir itu adalah 1.500. Dan kembali lagi kepada kita, bahwasan telur ini jika kita hanya khusus untuk penetasan, maka keuntungannya bisa kita hitung sendiri. Kalau DOC dijual 8.000, indukan sendiri, jadi modal kita hanya 1.500 lah kita bilang per butir, potong biaya listrik, potong biaya pengurusan atau biaya ada anggota yang kerjain, kita bilang per butir itu 2,5 atau 2.000, kita bilanglah 2.000 atau 2,5 ya kan, 2.000 lah, 2.000. Jadi kita jual DOC 8.000, maka keuntungan bersih kita adalah 6.000 untuk per ekor ya setelah menetas, dan belum lagi kita potong dari yang gagal netas. Tapi ya mudah-mudahan bagus persenannya. Kalau saya sendiri dari mesin tetas buatan saya sendiri yang sudah ukurannya tepat, ini 70 hingga 80%, kadang 90% ya. Jadi kita bisa hitung sendiri keuntungan yang akan kita peroleh dari penetasan. Dan saya seperti yang saya bilang, saya memulai usaha penetasan itu, awal bikin mesin itu saya meniru dari kawan saya, tapi masih berantakan. Dan kenapa sekarang bisa rapi? Sekarang bisa rapi karena saya kemarin itu bertanya di orang-orang yang bikin mesin, tapi nggak semua orang mau mengajari. Jadi di sini saya belajar dari orang-orang yang ingin mengasih arahan atau pelajaran kepada saya. Dan salah satunya ada kawan saya dari Medan, ada kawan saya dari tebing tinggi. Dari sana saya belajar ya ukurannya seperti apa sih, terus tingginya berapa, lebarnya berapa, dan jarak telur berapa, jarak rak ke lampu berapa.
Dari situ saya bikin sendiri dan mulai rapi dan memiliki ventilasi tentunya ya. Di saat telur itu akan menetas, kita akan buka ventilasinya supaya ada kelembapan ataupun oksigen akan masuk ke dalam. Dan untuk mesin yang di sini belum ada ventilasi karena dulu saya masih belajar, dan untuk mesin yang berikutnya itu semua sudah ada ventilasi. Oke. Jadi seperti itu kawan-kawan, sudah memahami yang saya maksud. Kita memulai usaha dari meniru ya. Jadi kita belajar-belajar bisa dari YouTube, bisa dari langsung main ke kandang, ataupun langsung jadi pekerja di toko tersebut, yang dimana toko itu kita mau memulai usaha pertokoan ataupun memulai usaha makanan ringan. Itu kita kembali lagi ke kita sendiri. Kita harus meniru ya, meniru bukan berarti membuat barang palsu, bukan. Di sini saya membahas meniru itu kita belajar, kita lihat, kita simak lokasinya, terus cara dia penjualannya gimana. Dan seperti saya penjualan untuk DOC yang saya tetaskan, saya menjualnya itu dari media online seperti Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya. Yang saat ini memang kita bisa lihat sendiri, usaha-usaha lebih jalan di usaha online karena jejaring sosial itu lebih luas. Jadi kita nggak patokan dari satu wilayah. Contohnya Anda di Medan, kalau Anda buka toko kan pasti sekitaran itu saja yang Anda jual, dan hanya paling sekitaran Medan, dan paling luas pun sampai nggak sampai sejauh itulah. Dan kalau untuk di online, Anda sekali posting di beberapa grup saja, jejaring pengenalan orang terhadap Anda, toko Anda, dan usaha Anda itu akan cepat meningkat daripada buka toko kita stay ya. Apalagi yang baru buka toko nih, kita stay di situ, kita berdiam aja di situ, tunggu orang datang beli, terus bagikan brosur atau segala macam. Itu sangat lama. Dan sekarang memang zamannya online. Jadi dari sana saya berpikir, saya penjualannya gimana sih untuk penetasan saya nanti. Saya kemarin coba-coba dari peternakan puyuh, menetaskan telur puyuh, saya beralih ke peternakan DOC, penetasan DOC dan peternakan indukan sendiri. Dari sanalah saya baru mulai posting sana, posting sini. Jadi waktu itu saya mulai usaha ini dari tahun 2009 akhir ya, sampai sekarang 2021 mau masuk 2022 ya. Usaha penetasan itu lumayan bisa menghasilkan, dan sebagai usaha sampingan ya kita bisa menggunakan biaya itu untuk, ataupun keuntungan itu untuk menutupi seperti biaya listrik, air, biaya lain-lain yang tidak terduga, atau uang kantong kita, uang rokok kita, uang minum kita di luar bersama teman-teman, itu bisa tertutupi tergantung jumlah penetasan kita. Contohnya kalau hanya 50 ekor atau 50 butir aja Anda tetaskan, ya nggak bisa juga. Saran saya minimal per minggu Anda 1 box ataupun 2 box. 2 box itu, 1 box itu isinya 100 ekor atau 102 ekor ya. Mau DOC apa aja terserah, ataupun DOD. DOD itu ya bebek ya kan. Bebek itu ada bebek lokal, bebek packing ya, entok, ada di angsa, tergantung kawan-kawan sendiri lah mau ke bidang mana Anda menetaskan telur yang kiranya itu lebih prospek. Nah, seperti itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman memulai usaha dari meniru. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke kawan-kawan, kiranya saya ada salah ucapan, ada salah perkataan, saya mohon maaf. Saya di sini tidak menyinggung pihak manapun, dari penetasan, peternakan, pertokoan, pertanian, dan usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya ya. Saya tidak ada menyinggung pihak manapun. Di sini saya hanya menjelaskan supaya para pemula, para kawan-kawan yang ingin memulai usaha dari meniru alias mencontoh usaha orang terus jadikan usaha sampingan kita sendiri, ya bisa simak video dari saya dan penjelasan saya. Contohnya itu penjelasan masuk akal atau tidak, itu kembali lagi kepada Anda ya. Ikuti saja terus channel YouTube saya Sen Iwan, dan
simak terus penjelasan yang akan saya liris ataupun saya unggah di YouTube saya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Oke, kita simak dulu mesin kita sebelum saya tutup video ini. Kita simak. Nah, ini dia mesin-mesin awal saya. Ini dia. Maaf, masih berantakan ya, nggak ada gitu yang spesial. Dan ini mesin kapasitas 300 butir ya, 300 butir. Tapi ini belum penuh. Ini masih 210 butir. Nah, ini dia. Dengan daya lampu 6 buah, dengan kipas 6 inci 1 buah. Nah, ini dia. Jadi intinya dari penetasan itu sendiri bukan asal jadi bikin box terus kita bilang itu mesin tetes, nggak bisa. Kita tetap harus memiliki yang namanya termostat. Mau yang digital, mau yang manual, terserah. Intinya ada alat otomatis hidup mati lampu ya. Dan kelembapannya juga perlu. Tapi kembali lagi ke kawan-kawan, kelembapan kalau misalnya Anda sudah bisa memahami, ya nggak usah pasang pun nggak apa-apa. Nah, dan ini dia. Oke, jadi prediksi saya kan 2 buah ini udah 600 butir. Jadi kalau 1 minggu bisa keluar dari 300 butir itu berarti tidak 300 ekor ya. Paling tidak 220 ekor, 230 ekor, bahkan kalau paling bagus pun 250 ekor. Nah, dan untuk yang sebelah sini sama, ini yang kapasitas 150 butir per raknya. 1, 2, 3. Dan saat ini 2 rak ini masih kosong. Dan ini saya membuat kenapa 3 tingkat. Pertama, mengirit biaya kaki, dan juga supaya kita menyusun strategi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi kenapa seperti itu? Kalau penetasan untuk telur ayam kan 1 minggu. Contohnya kita seminggu ini masuk rak atas, minggu kedua rak bawah, minggu ketiga rak paling bawah ya. Jadi minggu ketiga kan udah 21 hari tuh. Yang netas sudah di atas, sudah netas 150 butir bisa 1 box. Contohnya kita netaskan 150 butir, yang netas 120, 100 ekor ya, kurang lebih sini udah menetas 1 box. Kita targetnya 1 box itu. Jadi masuk telur nggak mungkin 100 butir, 150 butir tentunya ya. Oke, jadi tiap minggu netas. Berarti kalau ini udah netas, 1 minggu lagi ini pasti netas. Jadi sini udah masuk telur baru. Minggu kedua nih netas, sini kita masuk telur baru. Minggu ketiga netas. Jadi per minggu itu pasti udah netas 1 box ya. Begitulah strategi saya untuk penjualan DOC. Jadi kita bikin mesin 3 tingkat. Dengan catatan setiap mesin itu diisi penuh telurnya. Sama halnya juga ini 300 butir. Nah, ini dia. Ini untuk kapasitas yang 30 butir. Dan saya tentunya untuk 2 mesin ini saya untuk ayam hias saja, telur ayam hias sama seperti ini juga, telur ayam hias. Ya. Kita simak lagi mesin satu lagi. Nah, ini dia. 2 mesin lagi. Nah, ini mesin ini udah ada ventilasi, dimana nanti telur menetas kita bisa buka ventilasinya seperti ini dan kita tutup. Kalau kiranya sudah kita pindahkan DOC ataupun DOD nya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kapasitas 300 butir. Jadi bisa dibilang 250 ekor ataupun 200 ekor untuk tiap raknya. Seperti itulah. Dan ini adalah kondisi kandang box DOC kita. Saat ini masih belum ada ayam yang bisa diisi. Terkendala modal ya. Oke, seperti ini lokasi saya. Dan ini adalah mesin awal mula saya belajar, yang seperti saya bilang tadi masih berantakan, dan karena masih belum memahami ukuran. Ini dia. Masih berantakan, bisa kawan-kawan simak. Berantakan sekali kan. Dan untuk termostatnya masih menggunakan
yang manual settingan seperti ini. Dan ini adalah koneksi ataupun pembaca suhu ruang. Jadi kalau sudah sesuai settingan kita, maka lampu ini akan mati sendiri. Dan perkabelan tentunya masih berantakan, bisa disimak ya kawan-kawan ya. Namanya masih belajar, kurang memahami ukuran dan juga cara memasang lampu yang benar dan tepat supaya rapi. Nah dia, maaf ini sangat berantakan karena saya juga sibuk sekali, banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Nah ini juga stok stok saya untuk membangun kandang berikutnya di peternakan ya, peternakan petelur.